Jadi, minuman ini langsung laku keras. Tapi, hidup nggak selalu mulus. Cuma setahun kemudian, berawal dari tahun 1884, di Amerika Serikat, tiba-tiba muncul sebuah minuman yang katanya bisa bikin otak lebih encer. Namanya cukup meyakinkan, French Orthopedic Wine. Kedengarannya keren ya? Minuman ini diklaim bisa bantu banyak hal. Dari gangguan saraf, masalah pencernaan, sampai kelelahan yang parah banget. Intinya, semacam obat segala penyakit. Dan di masa itu, orang-orang lagi gampang panik soal kesehatan. Jadi, minuman ini langsung laku keras. Tapi, hidup nggak selalu mulus. Cuma setahun kemudian, kota Atlanta tiba-tiba melarang alkohol. Kebayang nggak? Produk utama ini langsung mati gaya. Di titik ini, ada satu orang yang lagi pusing banget. Namanya John Steve Pemberton. Dia tahu, kalau nggak cepat berubah, bisnisnya selesai. Dan akhirnya, dalam satu malam penuh tekanan, dia ubah resepnya. Hasilnya, tahun 1886, minuman itu berubah bentuk. Dan lahirlah sesuatu yang sekarang kita kenal sebagai Coca-Cola. Tapi bentar, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa Coca-Cola awalnya justru dijual sebagai obat? Dan kenapa bisa muncul di zaman yang agak nggak masuk akal itu? Nah, jawabannya ada di satu era unik, yaitu Gilded Age, yang artinya di mana zaman yang kelihatan mewah di luar, tapi kacau di dalam. Semua ini sebenarnya berawal dari Perang Saudara Amerika. Pemberton sendiri sudah jadi dokter sejak umur 19 tahun. Dan waktu perang dimulai, dia langsung turun jadi tenaga medis. Masalahnya, kondisi medis saat itu jauh dari ideal. Obat andalan mereka cuma satu, morfin. Iya, morfin dipakai buat hampir semua kondisi. Di satu sisi, itu membantu. Tapi di sisi lain, banyak banget tentara jadi kecanduan. Bahkan sekitar 70% tentara pernah pakai morfin. Bagaimana soal kecanduan? Jujur aja, nggak ada yang terlalu peduli. Yang penting bisa bertahan hidup dulu. Setelah perang selesai, Amerika memang berkembang pesat. Industri naik, kota makin ramai, ekonomi tumbuh. Tapi di balik itu, ada banyak masalah tersembunyi. Kesenjangan sosial melebar. Korupsi merajalela. Dan yang paling menarik, muncul tren obat ajaib. Bayangin kamu hidup di zaman itu. Kerja rata-rata 11 jam sehari. Air minum mulai tercemar. Makanan sering dipalsukan. Susu dicampur bahan kimia. Teh dan kopi bahkan bisa berisi serbuk kayu. Parah banget. Jadi wajar banget kalau orang-orang mulai cemas soal kesehatan. Dan ketika cemas, orang jadi gampang percaya. Masalahnya, dunia medis saat itu belum maju. Banyak dokter masih pakai teori kuno. Pengobatan sering asal coba. Dan yang lebih parah lagi, pasar obat hampir nggak ada aturan. Artinya, siapapun bisa jual obat. Akhirnya, bermunculan ribuan produk yang disebut obat paten. Padahal sebenarnya, mereka cuma menyembunyikan resepnya dan jualan dengan janji besar. Iklannya luar biasa. Bisa menyembuhkan apa saja. Dari penyakit ringan, sampai yang berat banget. Dan kenapa orang merasa itu manjur? Karena banyak produk itu mengandung alkohol, opium, bahkan kokain. Efeknya bikin tenang, tapi bukan menyembuhkan. Dengan berkembangnya koran dan majalah, iklan jadi makin kuat pengaruhnya. Di masa itu, iklan bisa dibilang seperti dokter kedua. Dan perusahaan memanfaatkannya habis-habisan. Contohnya, ada sirup bayi yang katanya menenangkan. Padahal isinya morfin dan alkohol. Ada juga produk yang mengaku direkomendasikan dokter terkenal. Padahal itu cuma karangan. Masuk ke tahun 1880-an, pasar ini meledak. Ada sekitar 5.000 merek obat di Amerika. Penjualannya mencapai angka fantastis. Dan di tengah semua kekacauan ini, Pemberton melihat peluang. Dia sendiri bukan orang biasa.
Dia dokter, tapi juga korban kecanduan morfin karena luka perang. Jadi dia punya dua tujuan. Pertama, ingin kaya. Kedua, ingin lepas dari kecanduan. Tapi jalannya nggak mudah. Dia pernah bangkrut, mengalami kebakaran, dan gagal berkali-kali. Produk sebelumnya nggak laku. Sampai suatu hari, dia melihat produk populer, Vin Mariani. Minuman campuran anggur dan kokain yang bahkan dipuji tokoh besar. Dan dia berpikir, kenapa nggak bikin versi sendiri? Akhirnya, tahun 1884, dia membuat French Orthopedic Wine versinya. Dia tambah ekstra cola dari Afrika Barat. Dan iklannya lebih heboh lagi. Katanya bisa menyembuhkan segalanya, termasuk kecanduan morfin. Dan boom, langsung laku. Tapi seperti sebelumnya, masalah datang lagi. Atlanta melarang alkohol. Dan sekali lagi, bisnisnya hancur. Di titik ini, Pemberton gak punya banyak pilihan. Dia eksperimen lagi. Alkohol diganti dengan gula dan soda. Tapi tetap mempertahankan efek menyegarkan. Setelah banyak percobaan, akhirnya, pada 8 Mei 1886 lahirlah Coca-Cola. Awalnya, minuman ini tetap dijual sebagai obat untuk sakit kepala, masalah pencernaan, dan penambah energi. Tapi, bagaimana penjualan tahun pertama? Cuma $50. Rugi. Kondisinya makin sulit. Kesehatannya memburuk. Keuangan juga. Akhirnya, dia menjual sebagian usahanya ke Asa Chandler. Dan setahun kemudian, dia meninggal. Ironisnya, dia tidak pernah melihat Coca-Cola jadi besar. Justru di tangan Chandler, minuman ini berkembang jadi raksasa dunia. Kalau dipikir-pikir, Coca-Cola bukan sekadar minuman. Dia lahir dari kekacauan sistem kesehatan, tren obat palsu, kecanduan massal, dan peluang di tengah krisis. Dan Pemberton, dia adalah gambaran nyata manusia di zamannya. Berjuang, jatuh, mencoba bangkit, tapi kalah sebelum menang. Lucu, tapi juga menyedihkan ya. Sesuatu yang awalnya gagal, justru jadi salah satu bisnis terbesar di dunia. Dan mungkin, itulah cerita paling absurd dari zaman emas Amerika. Sampai jumpa di info lainnya. Klik subscribe dan like jika suka channel ini dan share manfaatnya.